Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiyah. Saya dari semester 5B Demak 1 dengan program pendidikan yaitu PAI. Di sini saya akan membuat tugas dari Pak Slamet Panuntun MSI, yaitu membuat sebuah media pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS akhir nomor 6. Di sini saya akan membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Kemudian kita akan masuk ke materi. Materi yang akan kita pelajari ini adalah satu, tentang pengertian ilmu. Yang kedua, tentang hukum menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu tentang keutamaan dalam mencari ilmu. Yang keempat atau terakhir yaitu tentang dalil Al-Quran dan hadis. Dilanjut yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu. Pengertian ilmu di sini saya akan membahas atau menerangkan tentang pengertian ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmu dalam bahasa Arab, yang ketiga pengertian ilmu dalam Islam, dalam istilah Islam. Di situ ada pengertian tersendiri yang berbeda. Pengertian ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kemudian yang kedua adalah pengertian ilmu tentang menurut bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya mengerti, memahami dengan benar-benar. Yang terakhir adalah pengertian ilmu menurut istilah Islam, yaitu segala sesuatu atau segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Dan materi yang kedua adalah tentang hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu ada dua yaitu fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari setiap individu umat muslim, laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali, dan tidak dapat diwakilkan. Misalnya, ilmu untuk mengenal Allah, mempelajari tentang ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, ngaji, dan lain sebagainya. Itu kan yang harus dipelajari setiap manusia, bukan kelompok ya. Jadi itu harus individu. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sendiri adalah ilmu yang mempelajari minimal satu orang dalam suatu wilayah atau dalam suatu kelompok, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Jadi di sini adalah dalam kelompok itu perwakilan satu orang, tidak semua orang untuk mempelajarinya. Contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian. Pembahasan selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu itu ada beberapa. Salah satunya, satu, pertama, diberikan derajat orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ini sudah ada dalam salah satu hadis ya, yang artinya itu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah salah satu bukti bahwa
manusia yang mencari ilmu di jalan Allah akan diberi pahala yang besar di hari kiamat nanti. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu yang nomor 3 adalah merupakan sedekah yang paling utama. Dikatakan sedekah yang paling utama itu karena ilmu yang diamalkan akan terus mengalir walaupun beliau sudah meninggal, ilmu itu akan tetap terjaga. Maksudnya itu seperti amal jariah ya. Kemudian yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima adalah lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dan yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan masuk surga. Pembahasan selanjutnya adalah dalil tentang menuntut ilmu. Di sini ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Salah satu Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berarti, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Penjelasan dalam hadis sendiri adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, setiap umat muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu wajib ya bagi seluruh umat manusia. Bahkan ada salah satu hadis yang menjelaskan tuntutan mencari ilmu, yaitu yang hadisnya utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi hingga liang lahat. Begitu diperjelaskannya, bukan mencari ilmu itu wajib, benar-benar wajib bagi seluruh umat manusia. Kesimpulan dari materi ini adalah ilmu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, karena segala perbuatan itu juga harus dengan ilmu. Dan dengan ilmu, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dan bisa mengetahui perbuatan yang benar dan yang salah. Maka kita sebagai umat Islam jadilah orang yang berilmu atau pandai, karena ilmu sangat berguna untuk hidup di dunia dan di akhirat. Karena dalam penjelasan sebelumnya, keutamaan dan tentang hadis-hadis pun kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Bahkan dimanapun kita berada, kita harus tetap mencari ilmu. Sampai kita ada salah satu hadis yang menjelaskan kita itu harus menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, yang hadisnya itu utlubul ilmi walau bisin, yang artinya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekian dan terima kasih pembelajaran yang saya sampaikan pada materi ini. Apabila ada tutur kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.